Ada bau tak enak. Permisi. Coba kita naik yuk. Suara. Ada suara. Di istilah di Bali, Sungai Apit Wangke namanya. Sosok wanita itu yang berkuasa di jembatannya itu, di sungainya itu. Halo teman-teman, welcome back to Go Ranger. Oke, malam ini suara apa tuh? Malam ini tuh suara lagi. Dengar gak? Suara apa ya itu ya? 2 kali teman-teman. Coba kita hening sebentar ya. Apa itu ya? Malam ini aku bareng Bayu akan mencoba menelusuri sebuah tempat bekas bangunan villa teman-teman. Dan di kanan kita ini ada bekas-bekas barangnya, kayaknya gudangnya teman-teman. Dari cerita warga setempat, kebetulan temanku katanya tempat ini angker teman-teman, karena dia sering mancing di area sungai yang membelah villa ini di bagian belakang. Oke, kita coba telusuri dulu ya. Tekaskan. Masih ada dokumen-dokumennya sih di sini. Ada suara air keras, kayaknya dari sungainya deh. Permisi. Kelelawar. Masih banyak barang-barangnya sih teman-teman. Kita naik. Bau pesing teman-teman, entahlah bau apa ini. Ada bau tak enak. Permisi. Hancur. Jatuhan plafonnya nih. Bekas dapurnya nih yuk. Hancur, plafonnya jatuh no. Masih ada chillernya di sini. Ada apa namanya, mesin kasir nggak? Mesin kasir ya coy.
kodo buka itu kayaknya itu. Tapi mati misalnya nggak dicolokin. Oh ini kayaknya check out makanan atau minuman yang dipesan tamu nih yuk. Kemungkinan di depannya gininya tempat makannya kayaknya. Sebentar, coba kita ke sana dulu. Masih ada sendok-sendok, mangkok-mangkok juga teman-teman. Ada chiller lagi di sini. Kulkas. Kita cek ke depan teman-teman ya. Gimana yuk, aman yuk? Sorry. Aman. Ada sesuatu yuk. Oh ntar kamu cerita. Oke dah. Coba kita ke depan yuk. Di tempat makannya kayaknya meja makannya depan yuk. Kita harus hati-hati juga ya teman-teman ya, karena takutnya kan ini udah ambruk ya, udah rapuh, apalagi ini terbuat dari kayu semua loh, kayu dan bambu aja. Ya fix ini tempat makannya teman-teman. Kita review dulu sebentar ya tempat ini seperti apa. Ntar kita tanya Bayu di dimensi lainnya. Mungkin ada sesuatu yang mengikuti kita atau penghuni-penghuni di sini yang ingin berinteraksi ya teman-teman ya. Hati-hati loh, di bawah kita nih kayu nih yuk, ubinnya. Kok ada kandang tuh ya? Ada kandang coy. Coba kita naik yuk. Ada yang lempar. Dengar nggak? Mungkin masuk ke recorder. Entah itu ada yang lempar atau buah jatuh, nggak tahu juga. Ya juga sih, kita nggak mau halu juga ya. Wah jatuh atau ada yang lempar. Kita turun yuk. Itu aja. Aku agak takut nih teman-teman. Takut roboh. Gimana yuk? Feeling nggak enak gitu. Udah, kita turun yuk. Takut ambruk coy. Kita masuk ke sana aja. Ada apa tadi mau kau ceritain? Tadi pas aku stay di sini tuh aku ngeliat ada sosok hitam di dekat tangga. Ke tangga belakang kita ini. Ya, Terus kemana sekarang? Ada udah pergi dia. Tadi berdiri dia di situ di bawah. di bawah tangganya atau di sini? Itu dekat apa namanya? Buat minuman Coca-Cola tuh.
Oh, di dekat kerak nih. Ya, dekat kerak tuh. Ini sih. Ada kelihatan nggak lagi sosoknya? Enggak, itu aja sih. Kalau sosok yang lain ada nggak di sini? Kamu lihat itu? Kalau di sini baru itu aja sih yang muncul, yang hitam-hitam itu aja. Yang lainnya belum. Belum ya? Oke, kita turun yuk. Ya, Kita turun. Karena kita nggak berani terlalu lama-lama di atas, teman-teman. Takut ambruk nih loh bangunannya. Karena udah banyak bangunan yang ambruk di sebelah kita ya. ya. Bangunannya udah pada hancur di sebelah kita, nggak bisa kita eksplor lagi, teman-teman. Dan jalannya pun ditutupi oleh bebatuan bekas bangunannya. Kita lanjutkan di bagian depannya lagi. Ini tongkat apa ini ya? Di sini ada kotak printer. Kita coba sini ya. Nah, tadi kita ada di atas sana, teman-teman, di restoran atas sana. Itu tangganya kelihatan tuh. Sekarang kita udah ada di bawah, dan kayaknya di sini lobbynya atau receptionnya, teman-teman ya, di bawah sini. Ini kayu atau beton? Dibentuk seperti kayu yang ditebangi gitu. Besi. Ush. Apa ini, patung ya di atas kita? Kayu yang dipahat menjadi patung, teman-teman. Keren sekali loh. Ini bawah kita nih patung beton. Banyak patung sini, teman-teman. Banyak patung ukuran sedang, dan ada batu-batu gini di bawahnya. Nah, ini restoran bagian bawahnya yuk. Tangganya yang tadi tembusan juga ini kayaknya. Coba kita ke sana yuk. Sebentar. Oh, ini tangga tembusan juga di atas, teman-teman. Tangga bambu ini. Cuman udah rapuh sekali kelihatan loh. Kita nggak berani naik ya. Ini sudah tidak layak diinjak ini. Takut jebol. Kita keramiknya kembung.
kita berada di pintu masuk lobinya teman-teman. Dan sebelah kiri kita ini ada bangunan juga. Kalau ke sana tuh arah ke sungainya teman-teman. Isi. Ada anjing. Kenapa sih? Anjing teman-teman. Semoga dia agak gonggong ya. Isi. Ada berkas-berkas di sini. Kayaknya bekas kantornya deh. Aku nggak mau masuk karena takut anjingnya nanti gonggong ya teman-teman. Kayak ruangan office gitu sini, kantorannya. Tapi bangunan ini bentuknya seperti rumah kuno ya, seperti rumah kuno bentuknya nih ya. Desain bangunannya seperti bangunan rumah jadul gitu. Udah nggak? Masa buah jatuh situ? Itu kayak gini loh, kayak suara. Ada suara. Kabur. Suara aja. Kita center. Kita lighting yuk. Oke teman-teman, tadi kita matikan kamera karena kita keluar tadi langsung tembus di jalan raya biar nggak terlalu silau dan terang nanti di pinggir jalan teman-teman ada motor lewat tuh, biar nggak kejut mereka. Makanya kamera, lighting sama senter ku matiin semua. Refleks juga karena kita dengar suara keras banget di sebelah kita teman-teman, keras sekali suara digituin. Aku refleks langsung tak tinggal si Bayu. Aku langsung kabur. Itu loh kayak lewat gitu di atas kita ya, di sebelah kanan kita jadinya sebelah kiri ya, sebelah kiri bangunannya di restoran tadi ya, dari sana suaranya. Di saat di tempat Bayu melihat sosok hitam tadi yang pertama itu, dari arah sana suaranya bergema kan, gitu. Kita nggak tahu itu suara apa teman-teman. Kita juga nggak mau terlalu halu dan menyeram-nyeramkan, tapi memang serem sih tadi. Tiba-tiba langsung refleks, aku ketakutan langsung lari loh. Ini kita udah di pinggir jalan, mungkin suara kendaraannya kedengarannya teman-teman ya. Padahal awalnya kita udah tenang-tenang aja suaranya. Udah alap-alap lah. Gimana ya, ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Tadi pada saat awal masuk ke tempat ini udah auranya udah nggak enak banget. Udah enak banget, udah merinding nggak karuan dah itu, keluar keringet, tahu keringet dingin pak keringet panas dah nih. Baru masuk kita udah disambut interaksi seperti benda jatuh. Bener Benda jatuh. Ntar nanti kalian dengar deh di video dah. Mungkin semoga aja ketangkep recorder ya suaranya. Pada saat kita ke dalam, yang aku bilang ada orang hitam-hitam tuh. Oh, tempat gini kayak itu gudangnya, kayak gudang makanan. Di situ dah ada orang hitam-hitam di sana berdiri. Dan aku nggak gimana ya, susah ngomongnya di sana. Pengen ngomong sebenarnya tuh, tapi ntar aja dah. Kalau yang di ruangan itu ya memang dominan yang hitam-hitam itu dah, sosoknya tinggi sekali. Cuman nggak jelas nampak, ya, hitam aja gitu. Hitam aja.
nggak jelas tampaknya seperti apa, semuanya hitam. Nah, setelah itu dia menghilang, entah kemana dia menghilang. Sama apa lagi ya, di dalam itu aja sih yang aku lihat, sosoknya yang hitam-hitam itu aja. Kita juga sebentar eksplornya ya, nggak terlalu lama sih ya. Soalnya udah dikasih peringatan ya udah cuma tadi itu aja dah terakhir suaranya jelas tadi. Woi, bergema lagi suaranya. Ya, kayak di dalam ruangan pertama kita opening tuh ya. Ya, tapi aku juga nggak tahu ya entah itu ada orang atau bukan. Aku juga nggak berani bilang. Kalau misalnya manusia itu pasti udah keluar nih. Ya, pasti sudah keluar. Kita berpikir positif dulu ya teman-teman ya. Kalau positifnya itu manusia, harusnya tadi saat opening kita udah disamperin. Ya. Tapi sampai sekarang kita temuin di depan nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nah, sudah nggak tahu dah itu orang atau bukan. Karena you juga nggak melihat sosok yang teriak itu siapa gitu. Iya. Oke, thank you ya. Oke. Baru masuk pertama itu tadi saya sendiri melihat sosok perempuan berambut gimbal duduk di atas sebelah jembatan sebelah kiri, duduk di atas batu ya. Yang kedua saya sendiri melihat sosok anak kecil datang menghampiri, lari dari atas jembatan itu. Begitu masuk lagi ke ruangan itu, di paling bawah melihat dua dangko, apa namanya istilah kalau bahasa Balinya, dua dangko itu kepalanya manusia berbadan ikan itu loh, kayak ikan gabus tapi berwarna-warni dia. Banyak juga ada kayak ular gitu, ular berkaki. Kalau di sungai itu, kalau di istilah di Bali, Sungai Apit Wangke namanya. Karena ada pertemuan telaga itu, yang telaga kecil sama sungai. Terus yang paling gedung di bawah itu, mau tangganya putus tuh, ada juga di pohon, kalau nggak salah pohon jaka namanya tuh. Ada sosok gede, berbadan gede, nggak kelihatan kepalanya. Badannya saja gede, tapi kakinya mengambang gitu. Kalau saya sendiri melihat sosok arwah itulah yang cewek berambut gimbal, badannya lebih 2 kali lipat dari badan manusia. Persis kayak saya, dia duduk, tapi badannya kayak gini dia, miring kepalanya kayak gitu, rambutnya gimbal. Pas kalau kita melihat ke utara, dia di sebelah kiri. Kalau kita ke selatan, sebelah kanan dia. Pas di atas batu tuh. Itu aja yang sosok paling nakal, paling jahil, paling bermain pokoknya di sana. Dia menguasai, seolah-olah dia menguasai tempatnya, wilayahnya di situ. Kalau sosok yang mengganggu pemancing itu sosok apa itu? Itu dia, yang cewek berambut gimbal. Karena dia bisa berubah wujud, kadang-kadang bisa jadi manusia asli, kayak bisa manusia setengah jadi, bisa jadi hewan dia. Kalau saya tadi lihat pas waktu dia menjadi manusia setengah jadi, badannya lebih dari manusia 2 kali lipat waktu dia pas duduk. Terus yang jadi ikan itu tapi berbadan manusia. Biasa dia kayak ikan. Makanya suka pemancing tuh, banyak ikannya di sini gede-gede. Ternyata bukannya ikan.
Kalau dia dapat ikan, pasti ikannya kecil-kecil ya. Kalau sosok arwah itu tidak mau menampakkan wajahnya kayak gimana. Coba saya tadi pancing dengan energi, tidak ada respon apa-apa, tetap aja dia diam kayak seperti semula. Istilahnya kayak patung dia diamnya, tapi rambutnya gimbal banget. Kemungkinan kalau dari energi itu raut muka wajahnya tuh bisa jadi cantik, bisa jadi pokoknya gimana ya, cantik biasa-biasa pokoknya. Jadi orang tuh berminat kalau pernah datang ke sini, besoknya pasti mau ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Mancing lagi di situ, banyak ikannya. Gak tahu ikan itu benar-benar ikan asli apa enggak. Kalau arwah itu kemungkinan dua ada dimensi. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Energi dari negatif itu berbenturan. Ada bekas arwah yang meninggal, dan juga ada arwah yang dari jalan, yang dari sebelah-sebelah di tempat ini. Kemudian dia menjadi satu, berbentuklah seperti itu. Ya intinya sosok wanita itu yang berkuasa di jembatannya itu, di sungainya itu, terus dipantau gitu. Sama badan yang gede gitu di bawah pohon aren tuh, pohon aren itu di halaman kamar. Pernah dengar cerita kalau suatu tempat seperti di sini yang memotong aliran sungai, yang membelah sungai gitu, guys, kan nggak baik ya, kayak baik. di rumah sakit Galgel kayak Sendu gitu kan ya. Gitu ya. Baik. Kenapa kita tidak boleh membelah sungai gitu? Istilahnya dia tuh sebagai Betara Wisnu gitu loh. Efeknya itu ujung-ujungnya kesakitan gitu loh. Ujungnya pasti kesakitan kita. Karena apa? Sungai itu sebagainya, percaya orang Hindu tuh percaya dengan adanya tirta suci. Memang kita tidak boleh bikin rumah, bikin suatu tempat, membelah sungai, membelah apa namanya tuh, telaga gitu. Emang tidak boleh. Kemalinan gede namanya. Efeknya kita bisa meninggal, nanti keluarga kita hancur, ekonominya hancur. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu mitos tentang suatu bangunan atau tempat yang membelah sungai seperti ini, bisa tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing lah.